Teori kepribadian psikoanalisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya, perwakilan dari kelompok 1. Latar belakang teori psikoanalisis adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dan aspek-aspek psikologis tersebut yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Struktur kepribadian. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yaitu prasadar, detak sadar, sampai dengan tahun 1920-an. Teori tentang konflik kejiwaan hanya melibatkan ketiga unsur tersebut. Baru pada tahun 1923 Freud mengenalkan 3 mode struktural yang lain, yaitu Das Es, Das Ist, dan Weber-Ich. Dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian menurut Freud adalah bagaimana energi psikis distribusikan dipergunakan oleh Das Es, Das Ist, dan Weber-Ich. Freud menyatakan bahwa energi yang ada pada individu berasal dari sumber yang sama, yaitu makanan yang dikonsumsi, bahwa energi manusia dibedakan hanya dari penggunaannya. Energi untuk aktivitas fisik disebut energi fisik, dan energi yang digunakan untuk aktivitas psikis disebut energi psikis. Mekanisme pertahanan ego. Menurut Freud, mekanisme pertahanan ego sebagai strategi yang digunakan individu untuk menjaga kemunculan terbuka dari dorongan-dorongan Das Es, maupun untuk menghadapi tekanan Das Über-Ich dan Das Ich. Dengan tujuan kecemasan yang dialami individu dapat dikurangi atau diredakan. Tahap perkembangan kepribadian. Menurut Freud, kepribadian individu telah terbentuk pada akhir tahun kelima, dan perkembangan selanjutnya sebagian besar hanya merupakan penghalusan struktur dasar itu. Selanjutnya, Freud menyatakan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase yang berhubungan dengan kepekaan pada daerah-daerah, organ atau bagian tubuh tertentu yang sensitif terhadap rangsangan. Tujuan pendidikan dan proses pendidikan menurut psikoanalisis. Menurut psikoanalisis, tujuan pendidikan adalah untuk membantu individu mengatasi konflik internal dan mengembangkan keseimbangan psikologis. Proses pendidikan dalam perspektif psikoanalisis melibatkan pemahaman yang lebih dalam terhadap struktur kepribadian individu seperti ID, ego, dan superego. Pendidikan dalam pandangan ini bertujuan untuk membantu individu memahami dan mengelola dorongan-dorongan tak sadar serta menyeimbangkan antara kebutuhan instingnual dan tuntutan sosial. Proses ini dapat melibatkan penggunaan teknik-teknik seperti refleksi, introspeksi, dan analisis yang membantu individu memahami diri mereka sendiri secara lebih mendalam. Problematika pendidikan dan solusi menurut psikoanalisis. Problematika dalam pendidikan menurut perspektif psikoanalisis melibatkan konflik-konflik internal yang dapat memengaruhi proses belajar individu. Beberapa masalah yang muncul antara lain ketegangan antara dorongan-dorongan tak sadar dengan tuntutan-tuntutan sosial serta hambatan-hambatan psikologis yang dapat menghambat perkembangan individu. Solusi dalam psikoanalisis melibatkan pemahaman mendalam terhadap konflik internal tersebut. Dengan bantuan pendekatan psikoterapi atau konseling, individu dapat belajar mengenali, menerima, dan mengelola konflik internalnya. Proses ini membantu individu mencapai keseimbangan psikologis yang lebih baik, memungkinkan mereka untuk lebih fokus dalam proses belajar dan perkembangan pribadi. Selain itu, memahami bagaimana pengalaman masa lalu memengaruhi pola pikir dan perilaku individu juga menjadi fokus penting dalam solusi psikoanalisis terhadap problematika pendidikan.
Dasar teori psikoanalisis Sigmund Freud, peran penting dari ketidaksadaran beserta insting-insting seks dan agresi yang ada di dalamnya dalam pengaturan tingkah laku menjadi karya atau temuan monumental Freud. Sistematik yang dipakai Freud dalam mendeskripsikan kepribadian menjadi 3 pokok, yaitu struktur kepribadian, dinamika kepribadian, dan perkembangan kepribadian. Kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, sadar, prasadar, dan tak sadar. Pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lain, yakni ID, ego, dan superego. Struktur baru ini tidak mengganti struktur lama tetapi melengkapi atau menyempurnakan gambaran mental terutama dalam fungsi dan tujuannya. Yang wilayah pikiran. Yang pertama adalah ID. ID adalah sistem kepribadian yang asli, dibawa sejak lahir. Dari ID ini kemudian akan muncul ego dan superego. Saat dilahirkan, ID berisi semua aspek psikologi yang diturunkan seperti insting, impuls, dan drives. ID berada dan beroperasi dalam daerah tak sadar, mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. ID berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya. Yang kedua ada ego. Ego berkembang dari ID agar orang mampu menangani realita sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita. Usaha memperoleh kepuasan yang dituntut ID dengan mencegah terjadinya ketegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan objek yang nyata dapat memuaskan kebutuhan. Ego adalah eksekutif atau pelaksanaan dari kepribadian. Yang ketiga, superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan ID dan prinsip realistik dari ego. Superego berkembang dari ego dan seperti ego, ia tak punya sumber energi sendiri. Akan tetapi, superego berbeda dari ego dalam satu hal penting. Superego tak punya kontak dengan dunia luar, sehingga tuntutan superego akan kesempurnaan pun menjadi tidak realistis. Teori kepribadian psikoanalisa mengajarkan kita untuk mempertimbangkan bahwa ada banyak faktor yang membentuk siapa kita dan pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi cara kita melihat dan berinteraksi dengan dunia. Hal ini juga menyoroti kompleksitas dan kedalaman pikiran manusia yang mungkin tidak sepenuhnya disadari atau dipahami secara langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Ayo ting ting makan pipi. Thank you for everything.